Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang muliakan Bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat jemaah salat subuh Masjid At-Thayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan pujian dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya hingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Rasulullah dan menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadapan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kiram, ila hadapan jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadapan mu'allif hadzal kitab syaikhul lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Subuh ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah korban, untuk mengingatkan kembali hal-hal yang mungkin kita lupa atau ada hal-hal yang selama ini kita keliru dalam menjalankan ibadah korban. Yang pertama, definisi korban. Arti korban itu apa? Menurut syariat agama, korban itu adalah hewan ternak. Apa itu hewan ternak? Onta, sapi, atau kambing. Di tempat kita ada kerbau. Nah, kerbau itu disamakan dengan sapi. Atau domba. Domba itu disamakan dengan kambing. Unggas ada masuk. Ayam, itik termasuk. Karena dulu ada orang bertanya orang, dulu aja, andai kata harga kambing itu 4 juta, kalau saya belikan ayam kampung, yang kampung kan saya itu 200.000, belikan 20 ekor, diniatkan korban sama kan? Kan sama. Ada yang tanya orang, kalau ayam lain atau kijang, ayam masuk karena bukan hewan kuda tidak masuk. Jadi yang pertama itu dulu, korban itu adalah hewan ternak, onta, sapi atau kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari Tasyrik. Jadi menyembelihnya 4 hari boleh, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Terserah aja mau yang mana. Biasanya kalau hari raya Jumat itu ada yang 1, ada yang Minggu, kadang-kadang terserah. Mau yang mana kan terserah. Mau 2 hari lah, mau 4 hari kan kalau jual. Ada hari afdal, yang afdal itu memang setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Cuma kalau malam aku siapa tahu sapinya kebanyakan 50 ekor
becek lucut ya Allah, tukang politik lucut. Yang penting asal jangan malam apa hukumnya. Nanti ada terusnya. Nah, jadi tadi penyembelih sampai 10, 11, 12, 13. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain, tidak ada Tuhan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa dasarnya korban? Dasar hukumnya apa? Dalilnya apa? Pertama, Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu tertulis di dalam surah Al-Kawthar ayat 2. Apa bunyinya? Washolli li rabbika wanhar. Maka jadikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadikan salat dan berkorban. Yang kedua apa lagi? Ada ayatnya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurullah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat, kata Allah, kami syariatkan penyembelihan korban. Jadi umat terdahulu korban juga. Tapi kita kan tahu tanggal berapa korban. Umat terdahulu sholat juga, cuma jam berapa kan tahu kita. Kalau pada masyarakat pagi, sore. Umat terdahulu puasa, ya, puasa juga. Nah, sama ini juga kata Allah, bagi tiap-tiap umat kami syariatkan, perintahkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak. Yang disebut Allah binatang ternak, bukan unggas. Kalau ayam penting termasuk unggas. Kalau binatang ternak itu yang sulit diternakkan dan banyak gitu. Ada habis-habisnya. Jadi yang sapi, onta, kalau habislah. Ada kambing beberapa banyak, kalau habis. Cuma kalau obat hijau apa, ada parkiran. Kadang-kadang dia ternakkan apa ribuan kalau. Ada semuanya. Dasar kedua hadis. Hadis banyak hadisnya. Pertama hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ikut Nabi 10 tahun di rumah Nabi. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa bunyi hadisnya? Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a yadihi ala sifahihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban. Ini dalilnya Nabi berkorban dengan dua kambing yang berwarna putih dan bertanduk besar. Jadi kalau bisa cari yang ganal, cari yang besar, cari yang bertanduk. Meskipun berkorban itu jangan atau betina ada masalah. Maka kalau misalnya tentang yang bertanduk, kadang nanti akan kita naiki di pada masyarakat. Kalau Arab Saudi kadang-kadang awal kita memilih dan ada kebijakan. Arab Saudi itu tiap tahun kebijakannya beda-beda. Misalnya kebijakannya tahun ini yang disembelih itu hanya betina aja. Jantan pada boleh. Kenapa kalau semua pengorbanan jantan, bayaran jantan habis ya bawa anaknya lagi. Atau tahun ini misalnya betina aja, atau jantan aja. Ya ada peraturan Arab Saudi itu. Kalau kita kan tidak ada yang orang. Karena Arab Saudi itu tiap tahun orang bahaya itu sampai berapa banyaknya. Dengan penduduk asli dan lain-lain bisa 60 juta sudah berkorban bayarnya. Kalau kalian menyiapkan 10 juta dapatnya laki semua tinggal bini. Jadi
tinggal berkenal semua. Nah kalau kita kayak apa? Kita cari yang mengenal tergantung. Itu mengulangi hadis yang pertama, Nabi berkorban dengan 2 kambing yang berwarna putih bertanduk besar. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau. Nah, jadi kalau orang berkorban itu memang yang bagus itu siapa yang berkorban, dia yang menyembelih. Kalau kada bisa diwakil, karena tidak semua orang bisa menyembelih. Biar badan besar, biar awak jangan kuat, tapi kada tahan malah apa kabar? Dia bisa apa? Sini siapa menyembelih? Oh enggak. Jangan sampai kambingnya belum, sapinya belum disembelih, kalau semuanya pingsan sudah. Kan ada 2 perkara yang orang pada semuanya bisa. Ada 2, 1 menyembelih, 2 menghormati. Ada semuanya bisa. Menyembelih kalau ada bisa, kalau ada bisa melibatkan mengucur bisa. Sama mandi hormati. Kalau bukan kawinnya, kalau perpergiannya bisa 2-3 malam sawah peringatan kebanyakan. Kalau mau bisa gampang. Kalau ada bisa, kalau yang bayar harus. Padahal orang mati itu kan banyak saja. Cuma kita lagi hidup di kampung apa? Kan biasa. Nah, orang lagi Nabi menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, membaca bismillah, membaca takbir, meletakkan satu kaki beliau di atas sebagian leher bongkar kaki dari pertama Nabi berkorban. Dan yang kedua, anak sedikit itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah yang tinggal di masjid, tiap kali Nabi menyampaikan hadis ini, makanya Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis. Apa dalilnya? Kata Nabi, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa memiliki keluasan rezeki, mampu berkorban, duitnya ada, kelebihan. Maksud kelebihan itu kayak Idul Adha, hari Tasyrik 4 hari ini ada yang dimakan kelebihan kan? 10, 11, 12, 13 kelebihan. Ongkos anak, ongkos bini makan banyak lagi simpanan. Tapi tidak mau berkorban. Kata Nabi, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Itu bahasa halus kami. Artinya mau usai Nabi, maka Nabi jangan mendekati tempat sholat kami. Kalau jangan mendekati tempat sholat kami, kemana lagi sholat? Tapi bagi orang yang memiliki keluasan rezeki, minimal seumur hidup sekali berada. Kadang-kadang kita ini unik banget, kita pengen beli handbag, wangi 35 juta, iPhone 35, berkorban 3 juta kita miring di pihak-pihak. Katanya beli motor berarti Jogja itu untuk korban. Kalau yang duitnya ada, biasa kali masalah yang duitnya ada, keluasan rezeki banyak, duit itu ada mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami yang Nabi. Tahu diri ya. Nabi kada mau cuma bahasanya halus, jangan mendekati masjid lain, kemana lagi cari hal lain. Yang kita ikuti nanti sama orang mengajar mahasiswa sudah tidak pertama kali masuk kita peraturannya apa? Pertama, apabila terlambat 15 menit silahkan masuk, tapi saya minta tolong menutup pintu dari luar. Itu peraturannya. Apabila kalian terlambat 15 menit silahkan masuk, tapi saya minta tolong untuk
pintu dari luar. Paham ya? Kalau lagi apa misalnya kalau kan musik cuma silakan masuk silahkan, tapi tolong tutupkan pintu dari luar. Di luar itu kita boleh masuk. Sama nanti gitu ya. Nanti bagi yang punya kemampuan lah, jangan kata korban saya. Yang ketiga hadis ketiga lagi riwayat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi ya Allah, kalau Nabi Nabi ma'amila Adam yawman nahri amalan ahabba ilallah min jarahatidan. Tidaklah anak manusia melakukan suatu perbuatan yang lebih Allah sukai melebihi menyembelih korban. Amalan paling baik Idul Adha itu apa? Itu korban. Amalan paling baik Idul Hijjah itu apa? Itu korban. Selain dari Makkah lah. Bila ada orang bertanya amalan paling baik Idul Hijjah apa? Berkorban bagi yang ada kemampuan. Harusnya yang lain berkorban bagi yang ada kemampuan yang paling baik. Yang kemudian semua ulama sepakat ijma bahwa ibadah korban adalah ibadah yang disyariatkan oleh agama. Ulama sepakat korban disyariatkan. Buktinya mana? Dia korban orang mana-mana ya mana-mana di kampung, di surau, di langgar, di musala, masjid, kampung-kampung berkorban. Kemudian lagi hikmah berkorban apa? Pertama, ungkapan rasa syukur kita atas rezeki Allah anugerahkan kepada kita. Ungkapan syukur alhamdulillah masih kawan hidup, masih kawan, masih sehat, rezeki berlebih dan bersyukur kita. Kata syukur kepada Allah apa? Minimal satu ibadah bertambah, dua kesedarannya. Salah satu bentuk sedekah itu adalah berkorban. Hikmah yang kedua menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Nah ini kedua menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kelihatan Ibrahim luar biasa. Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kasih Allah. Yang memberi gelar Allah bukan beliau. Ya kan? Ditanya orang Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah itu apa? Ujian Nabi Ibrahim, aku mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah itu karena tiga perkara. Yang pertama, aku lebih mendahulukan urusan Allah daripada yang lain. Jadi kalau urusan itu urusan Allah nomor satu, yang lain nanti dulu. Kalau Allah perintahkan yang Ibrahim sami wa ta'ah. Mana buktinya? Buktinya waktu berkawin dengan Sarah, namanya Sarah, dari bahwa Siti, kalau Siti itu orang belajar Siti Sarah, kalau ada itu Sarahnya Tuhan ada kawin lagi dengan Hajar, adalah Hajar Hajar, lahir Ismail alaihissalam. Allah tahu perasaan seorang kan? Tahu. Ujar Allah Ibrahim, bawa anakmu Hajar, bawa anakmu Ismail kemana? Ke Makkah. Padahal di Makkah saat itu pada kampus, kalau lihat di GPS berapa jarak Palestina Makkah, 1.200 sampai 1.500 kilo. Makkah Madinah dia 410 kilo, jauh 410 kilo. Nabi hijrah kurang lebih 15 hari. Ada yang mengatakan 12. Nabi separuh naik onta, sebagian berjalan. Ini Ibrahim berapa? 3.000 tahun yang lalu sebelumnya atau Ibrahim mulai Palestina ke Makkah pada kampus kan tidak apa-apa. Cuma karena perintah Allah 1.500 kilo balik-baliknya biar-biarnya kabarnya orang naik mobil berlebihan
kilo ya, 100 kilo. Itu mungkin ada yang 2 hari 2 malam, hanya sampai ya lah. Kenapa ini sampai macet? Kalau berangkatnya ada juga kan sampai 25 jam. Kenapa? Res alias res terus. Nah, Nabi Ibrahim karena perintah Allah bahwa sampai di Makkah tanpa ada apa-apa. Setelah sampai di Makkah, perintah Allah lagi Ibrahim tinggalkan anak istrimu. Anak halus. Ini karena perintah Allah tinggalkan. Nabi Ibrahim ini awalnya bapaknya itu dia hanya menangis. Ibrahim berjalan mulai dikejar oleh Hajar. Punya Hajar, apakah ini perintah Allah? Ya, kalau memang perintah Allah, sudah. Ibrahim Hajar dia. Nabi Ibrahim itu dipanggilkan kali oleh Nabi Ibrahim. Makanya biasanya orang naik haji itu diberangkatkan monolog, ya lah, diberangkatkan berangkat tadi sudah ada lagi mana seakan-akan ada kembali lagi. Atau 1.500 kilo belum tentu kembali lagi. Nah, Nabi Ibrahim Hajar berhenti pada dia mengejar. Ya, Hajar kalau perintah Allah Bismillah. Duduk berduaan duduk beranak ya, doakan di situ. Kalau masih ada Ibrahim berangkat. Nabi Ibrahim ini akhirnya berangkatnya ada langsung pulang naik sini. Kita pulang di Jabal Qubais. Di Gunung Jabal Qubais itu dia dari Marwan, Safar naikkan ke rumah Hajar berdoa di situ. Mandang ke Makkahnya kan mungkin ya Gunung Jabal Qubais. Doa Nabi Ibrahim itu ada dalam Quran. Kalau di Madinah dia ada di pagar itu ada tulisan pagar 3, 11, 12 apa yang namanya ta'atma yang Rabbi al-hadal balad aminah warzuqnahu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan negeri ini yang aman. Ya Allah. Yang kedua, warzuqnahu dari penduduknya berbagai buah-buahan yang banyak. Kenapa Nabi Ibrahim ada minta makanan buah-buahan? Karena di padang tandus itu hanya Nabi makan mana buah. Ya lah. Jadi di hari panas itu buah kalau. Jadi dua doa Nabi Ibrahim. Pertama minta keamanan, yang kedua penduduknya diberikan rezeki berupa buah-buahan atau berbagai macam buah-buahan. Makanya doa Nabi Ibrahim kabul. Dan bisa buah-buahan pada di Makkah ada semua. Dan itu saya di mana namanya? Ya, Baqi. Paling semangka arah kanalnya, jeruknya kanal. Padahal tandus lah. Terus, tapi doa Nabi Ibrahim. Hebatnya Ibrahim. Kalau aman aja, maka ada buah bagian gitu. Banyak buah ada aman. Orang buah. Ibarat kaki kita tuh kemana-mana, bawa anak ke apa kayaknya kita doakan. Makanya ujian yang harus alih. Jadilah anakmu dengan doamu, bukan dengan keinginanmu. Karena menjadi anak dengan doa, bukan dengan kita tidak mau solusinya. Apa yang ada kita doakan didik anak dengan doa. Kedua sudah ulama juga tinggal kedua itu. Jadi sahnya kan kedua bekerja lama kelamaan habis ini karena minuman bingung ajar dari wali. Akhirnya di jalan dekat sofa arwahnya Khalid lihat bayi lari Ismail menangis Ismail lalu kakinya anak hati bila menangis mesti kaki kan minta keluar air ke situ.
akhirnya namanya dikatakan oleh siapa? Oleh Hajar Zam-Zam itu kol. Nah, itu ujian Nabi Zam-Zam tadi lalu dibatasi oleh Hajar diulang kayak kita tahu tempat namanya supaya kalian menyebar kemana-mana atau pembatas kan ujian Nabi andai kata Hajar itu ada pembatas mungkin Zam-Zam sudah paling seluruh dunia. Awal misalnya Nabi Ibrahim meninggalkan berapa lama? 13 tahun. Karena kami anak. Untuk kita maka anak kuliahnya hanya mulai seluruh telepon dan maka karena jawab 13 tahun dari Nabi Muhammad. Hingga 13 tahun perintah Allah Ibrahim mendatangi anak istri kita kan pulang. Ismail sudah berumur 13 tahun. Karena sudah pas SD lah, SMP lah. Sampai di Makkah, lepas itu apa kami kau Yohan ketidur tengguri malamnya kami mimpi dalam mimpi apa? Ya Allah Ibrahim sembelih anakmu pulang disuruh menyembelih maka mimpi dan saat 3 kali sama Ibrahim dulu pada anak pas anak so antar anak tinggalkan 13 tahun dan boleh diterima itu baru kita tengok bayar mani masuk rumah suruh nyembelih bapak dijamin bangun Ibrahim cuma Ibrahim itu ada langsung menyembelih ada bapak dan kalau Ismail ayah dapat perintah bapak dapat perintah untuk menyembelih kamu bagaimana pada saat Ismail silahkan aja insya Allah biar kita dapat diulur termasuk orang yang sabar dibawa Ismail kemana? Dibawa kepada Mina ini maka mengantar ya bang kalau di jalan gratis yang mulai jauh potong ini jalan di Jepang gedung aja jawab ya saya boleh tidak misalnya kemana ya Pak kita mulai jauh rumah malah nih rumah malah gedung dibawa disitulah iblis menggoda Ibrahim ada mampu ya dengan paling membantu bukan gula menggoda Hajar tidak mampu menggoda Ismail tidak mampu makanya langsung berhaji melihat jumpa yang bulan betul sudah bulan Akabah separuhnya mendapat iblis masih bertayangan di mana-mana di mana-mana sampai di sini dia berapa sekali anda sudah nyamuk pantas sudah tinggal itu ya lagi datang sewa malaikat Jibril Ibrahim pada usaha dia sebagai anak ini yang kibas kampingnya coba dia pernah datang malaikat yang takwa apa baginya ada yang jadi korban makanya jadi korban Allah adalah Allah maha ya Allah Allah ya Allah halus dan sedikit jadi dagingnya nah ini kesannya kita mau betul hebat Ibrahim makanya dulu meninggal awan dulu buat menceramah akhir itu ada paling pada seumur hidup samanya banyak korban. Kalau takdir kita takdir mulai dirinya banyak ada apa? Karena jadinya orang karena waktu takdirnya di sini segala bagi kita meneladani ya meneladani perjuangan dan kemampuan mengambil rela kaum menyembelih anaknya demi perintah Allah hatinya ada korban parah ya Allah ya Allah itu minimal sama usaha alim supaya mereka nyaman bagaimana berobatnya Tauhid bagaimana ini ya Allah sama kayak bilang kayak dibilang lah dan itu bilang sholat jamiah sholat min yaumi idil fitri rahimahumullah supaya apa itu ya nampak malaikah
ujungnya apa? Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal faka'annama shoma sanatan kamilatan. Artinya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan di bulan Syawal 6 hari, maka seakan-akan puasa selama 1 tahun. Tidaknya ada puasa 6. Ya Allah, tujuh lah. Tahu ya Allah. Itu. Jadi kedua yang ketiga sebagai pengingat bahwa kesabaran, ketaatan, menghukumkan Allah itu membuahkan sesuatu yang memaniskan bahagia. Itu apa ya? Kalau dipikirkan tapi salah ujungnya kan intinya bahagia orang. Kita tuh hendak ujungnya tuh bahagia. Dan kita hidupnya hendaknya bila mati husnul aja. Yang penting ujungnya. Jadi itu yang bagian bolak-balik. Kemudian lagi sebagai ungkapan rasa belas kasih terhadap bagi miskin dan membahagiakan keluarga di hari raya. Belum ungkapan belas kasih itu kayaknya kalau orang suci yang mana dia makan daging, ya Allah. Yang dimakan yang menjadi orang miskin belum ya. Ya, Pak, kalau ulun dari asrama, dia ulun dari asrama itu yang hari makan itu taruh sebelah orang. Balas aja. Kadang-kadang iwak pada orang